중세옥 정신 안 차릴래? 여기가 어디라고? 다음에 뵙죠. Hari itu hujan cukup lebat, dan terlihat sebuah ambulans serta beberapa mobil lainnya membawa seorang pasien. Namun, mereka tidak membawanya ke rumah sakit, melainkan ke sebuah gedung, tempat di mana pada malam itu akan dilakukan operasi ilegal terhadap seorang ketua gangster. Yang mengoperasi ketua gangster tersebut adalah seorang dokter yang izin praktiknya sudah dicabut, yang memang sering melakukan tindakan seperti itu. Operasi tersebut langsung dilaksanakan, dan mereka percaya saja pada dokter tersebut. Biasanya, dokter itu dibantu oleh dua rekannya, yaitu Yunho dan Yongju, seorang mahasiswa keperawatan. Jung Seok, dokter yang sebenarnya sangat berbakat, namun izin praktiknya dicabut karena suatu masalah, juga terlibat dalam operasi ini. Operasi yang dilakukan malam itu berjalan lancar. Di sisi lain, ada seorang dokter syaraf terkenal bernama Chai Duk-hee, yang selalu sukses dalam setiap operasinya. Keesokan harinya, seorang polisi menemui Duk-hee dan menunjukkan sebuah rekaman yang menunjukkan adanya operasi ilegal di bidang syaraf. Dalam rekaman itu, terlihat tangan seorang perempuan yang diduga adalah Jung Seok. Menyadari hal tersebut, Duk-hee memerintahkan orang lain untuk mencari tahu keberadaan Jung Seok karena ia ingin menemukan dokter tersebut. Sementara itu, Jung Seok dan Yongju baru saja selesai melakukan operasi kemarin. Yongju, sebelumnya pernah diselamatkan oleh Jung Seok sehingga ia sekarang mengikuti semua perintah Jung Seok. Setelah operasi, Jung Seok memeriksa kondisi pasien yang dioperasi kemarin. Dokter Han melaporkan bahwa tanda-tanda vital pasien sudah membaik dan ia bisa berbicara kembali. Ketua gangster itu mengucapkan terima kasih kepada Jung Seok karena telah berhasil mengoperasinya. Meskipun Jung Seok tahu latar belakang bisnis gelap ketua gangster tersebut, Jung Seok dibantu oleh seorang perawat yang diundang oleh para gangster. Perawat ini merasa tidak puas dengan bayaran yang diterimanya, yang dirasanya terlalu sedikit. Ia mendekati Jung Seok dan mengatakan bahwa ia pernah bekerja di rumah sakit Jung Seok bekerja sebelumnya dan tahu masalah yang terjadi antara Jung Seok dan Chai Duk-hee. Karena hal itu, Jung Seok merasa kesal dengan perawat tersebut. Menurut Yongju, perawat itu dulu dipecat karena malpraktek terhadap pasien dan kini bekerja di panti jompo. Meskipun demikian, perawat itu masih belum puas dengan bayaran yang diterimanya. Akhirnya, ia membius ketua gangster tersebut dan meminta Jung Seok untuk berbicara empat mata dengannya. Perawat itu merasa tidak terima karena bayaran yang diterimanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jung Seok. Apalagi, ia tahu bahwa Jung Seok melakukan malpraktik karena izin praktiknya sudah dicabut. Oleh karena itu, perawat tersebut meminta Jung Seok untuk menaikkan bayaran dengan imbalan akan menutup mulutnya. Jika Jung Seok menolak, ia mengancam akan menyebarkan informasi tentang operasi ilegal yang dilakukan Jung Seok. 이따 계좌번호 주세요. Sementara itu, Duk-hee masih terus mencari keberadaan Jung Seok. Dia pergi menemui seseorang yang diyakini mengetahui tentang video operasi ilegal Jung Seok. Orang itu mengakui bahwa dia memang yang merekomendasikan pekerjaan tersebut kepada Jung Seok, namun informasi yang bisa diberikan kepada Duk-hee terbatas. Tiba-tiba, Duk-hee merasa kesakitan, yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Keadaan Duk-hee semakin memburuk, dan meskipun ia sering mengonsumsi obat untuk menahan rasa sakit, kondisinya tidak kunjung membaik. Keesokan harinya, ketua gangster itu akhirnya diperbolehkan pulang dan akan dirawat oleh Dr. Han. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jung Seok dan mengatakan jika Jung Seok membutuhkan bantuan, ia bisa menghubunginya. Namun, Jung Seok menolak dan mengatakan bahwa setiap orang harus mengurus urusannya masing-masing. Ia tidak ingin merasa berutang budi kepada siapapun. Setelah semua selesai, ketua gangster tersebut dibawa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut oleh Dr. Han. Perawat yang sebelumnya protes terhadap Jung Seok masih merasa penasaran dengan Jung Seok. Dia bertanya kepada Yongju apakah ia adalah asistennya Jung Seok. Awalnya Yongju malas menjawab, tetapi setelah perawat itu mengancam akan bertanya kepada Jung Seok, akhirnya Yongju mengatakan kalau ia membantu semua pekerjaan yang disuruh Jung Seok. Setelah itu, Yongju meninggalkannya. Perawat itu kemudian merasa haus kemudian ia menemukan air di tas lain dan meminumnya. Di sisi lain, Yongju disuruh oleh Jung Seok untuk mengantarkan barang yang tertinggal milik Dr. Han. Jung Seok berpesan agar tidak membuka paketnya karena barang di dalamnya bisa terkontaminasi. Salah satu anggota Jung Seok juga disuruh untuk istirahat. Setelah semua orang pergi, Jung Seok akhirnya mendatangi perawat itu. Perawat itu setelah meminum air tersebut, ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Di dalam perjalanan, Yongju menyadari bahwa Jung Seok telah berbohong kepadanya tentang paket itu, ia langsung berbalik untuk kembali. Ketika perawat itu terbangun, ia masih dalam keadaan bingung dan tidak sepenuhnya sadar. Ia langsung pergi mencari keberadaan uangnya.
Pada saat ia menghitung kembali uangnya, tiba-tiba dari belakang Jung Seok menyerangnya dengan selang infus yang mengakibatkan perawat tersebut tidak bisa bernafas dan pergi selamanya. Ketika Yongju tiba di sana, Jung Seok sudah selesai melaksanakan aksinya. Ia langsung meminta cangkul dari Yongju, dan keesokan harinya, mereka berdua kembali ke rumah mereka. Kebetulan, mereka tinggal bersama. Ketika Yongju memeriksa cangkul yang diberikan oleh Jung Seok, dia menyadari bahwa itu adalah cangkul yang digunakan untuk mengubur perawat yang telah meninggal. Sementara itu, Duki berhasil menemukan tempat tinggal Jung Seok melalui informasi yang dia dapatkan, dan berencana untuk pergi ke sana untuk bertemu dengan Jung Seok. Karena izin praktiknya telah dicabut, Jung Seok ini mencari nafkah dengan membuka apotek, dan memiliki seorang asisten apotek. Setelah selesai bekerja, Jung Seok merasa diawasi oleh seorang pria yang menggunakan gelang monitor di kaki, artinya pria tersebut merupakan pelaku kejahatan yang masih dalam pengawasan polisi. Pada saat itu, polisi mengira Jung Seok merasa terganggu dengan pria yang menatapnya, namun Jung Seok sebenarnya tidak takut sama sekali. Pada suatu hari, Jung Seok tiba-tiba menerima telepon dari Chai Duk-hee. Ia sangat terkejut dan marah, karena telepon itu mengingatkan dia pada masa lalu, ketika ia diperintahkan untuk menghentikan operasi yang sedang dia lakukan. Karena rasa marah itu, Jung Seok menyerang Duk-hee dengan selang infus, namun Duk-hee membalasnya dengan menamparnya. Sejak saat itu, izin praktik Jung Seok benar-benar dicabut oleh Duk-hee. Jung Seok merasa sangat benci kepada Duk-hee, meskipun ia sempat berlutut dan meminta maaf di tengah hujan, namun Duk-hee sama sekali tidak peduli dan mengabaikannya. Rasa benci Jung Seok kepada Duk-hee semakin membesar, dan ia bertekad untuk membalas dendam suatu hari nanti. Tak lama kemudian, Duk-hee datang ke rumah Jung Seok setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Terlihat jelas bahwa Jung Seok menahan emosinya, dan ia menyuruh Yongju untuk tetap di kamar sementara dia yang akan menemui Duk-hee. Setelah Duk-hee masuk, ia langsung menjelaskan bahwa ia memiliki masalah kesehatan pada otaknya dan memohon agar Jung Seok mau melakukan operasi untuknya karena hanya Jung Seok yang mempunyai keahlian tersebut. Namun, Jung Seok menolak mentah-mentah permintaan itu, meskipun Duk-hee mengancamnya karena polisi saat ini sedang mencari Jung Seok yang melakukan operasi ilegal dan jika Jung Seok tidak mau membantunya maka ia bisa melaporkan hal ini kepada polisi. Jung Seok merasa marah bahwa Duk-hee telah menghancurkan hidup dan karirnya, dan merasa tidak ada alasan untuk menolongnya. Saat Duk-hee hendak pulang, penyakitnya kambuh lagi. Ia mencoba mengambil obatnya, tetapi karena tangannya gemetar, obat tersebut terjatuh. Jung Seok yang melihat kejadian itu keluar dari rumahnya, dan dengan rasa dendam yang masih membara, ia menghancurkan obat yang sedang diambil oleh Duk-hee. Sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan Duk-hee kepadanya di masa lalu, Jung Seok mengabaikan Duk-hee karena saat emosinya memuncak, ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Melihat Jung Seok yang semakin tidak terkendali, Yongji akhirnya memutuskan untuk keluar dan berusaha menghentikannya. Ia segera menghubungi pihak rumah sakit, dan tak lama kemudian ambulans datang untuk menyelamatkan Duk-hee. Dari kejauhan, pria yang memakai gelang monitor tampak mengawasi rumah Jung Seok. Kembali ke masa lalu, ketika Jung Seok masih menjadi mahasiswa kedokteran di salah satu universitas ternama, ia memilih untuk menekuni bidang bedah saraf. Sejak dulu, ia sangat mengagumi Duk-hee, yang saat itu berdomisili di Boston. Ketika mengetahui bahwa Duk-hee kembali ke negara asalnya untuk mengabdi, Jung Seok langsung menemuinya dan menunjukkan kemampuannya. Duk-hee mengakui keahlian Jung Seok dan menyatakan bahwa ia bisa menjadi anak didiknya. Dalam ujian yang diberikan Duk-hee, Jung Seok berhasil meraih nilai sempurna, yang semakin meyakinkan Duk-hee untuk membimbingnya. Sejak saat itu, Jung Seok mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk menjadi dokter dan belajar langsung di bawah bimbingan Chai Duk-hee. Sementara itu, kondisi Chai Duk-hee mulai membaik. Ia kemudian menemui Dr. Han untuk meminta bantuannya dalam membujuk Jung Seok agar mau mengoperasinya. Awalnya, Dr. Han menolak karena ia tahu Jung Seok tidak akan setuju. Namun, ia tetap mencoba, dan benar saja, Jung Seok menolak permintaan tersebut. Meskipun Dr. Han menyarankan agar Jung Seok memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan izin praktiknya kembali, ia tetap bersikeras dengan keputusannya. Pada malam harinya, Jung Seok membakar semua barang yang berhubungan dengan Duk-hee, termasuk kenangan saat mereka masih bekerja sama di rumah sakit. Ketika Yongji membawa beberapa barang dari gudang, ia menemukan bahwa dahulu Jung Seok dan Duk-hee sangat akrab, bahkan Jung Seok sangat menghormatinya. Keesokan harinya, saat berada di apotek, Jung Seok kembali didatangi pria yang bergelang monitor. Pria tersebut mengajaknya pergi ke Seoul dan berjanji akan mentraktirnya minum bersama.
Namun, Jung Seok hanya diam dan mengatakan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, ia melihat pria tersebut menyiksa saudaranya sendiri. Jung Seok bersama asistennya pergi ke rumah makan pria itu dan melihat adik dari pria tersebut tampak babak belur. Mereka tidak bisa melapor ke kantor polisi karena sebelumnya Jung Seok sudah pernah mencobanya. Namun, perempuan yang bersangkutan malah mengaku bahwa ia hanya terjatuh, sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Sementara itu, Jung Seok menerima telepon dari Dr. Han yang memberitahunya bahwa malam ini mereka memiliki tugas untuk melakukan operasi. Jung Seok merasa sangat bersemangat dan mencoba menghubungi Yongju, tetapi panggilannya tidak dijawab. Saat itu, Yongju sedang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Jung Seok. Tidak lama kemudian, Jung Seok tiba di lokasi operasi. Ia sudah bersiap, dan tim medis pun telah mempersiapkan segala perlengkapan. Namun, pasien yang seharusnya mereka operasi ternyata tidak ada. Sementara itu, Yongju menemukan sebuah foto yang menunjukkan Jung Seok, Choi Duk-hee, dan seorang perawat yang dulu bekerja sama dengan Duk-hee. Ia kemudian menemui perawat tersebut dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi serta alasan hubungan antara Jung Seok dan Duk-hee menjadi begitu renggang. Perawat itu menjelaskan bahwa semua bermula ketika Duk-hee menjanjikan beasiswa kepada Jung Seok untuk belajar di Boston. Namun, ternyata yang dikirim ke sana bukan Jung Seok, melainkan orang lain yang diduga membayar sejumlah uang kepada Duk-hee. Jung Seok merasa hal itu sangat tidak adil. 정신 안 차릴래? 여기가 어디라고? 이 새끼가! Karena dianggap kurang ajar, Duk-hee menamparnya. Sejak saat itu, Duk-hee menghukum Jung Seok dengan melarangnya melakukan operasi selama 1 tahun. Namun, pada suatu hari, direktur rumah sakit mengizinkan Jung Seok untuk melakukan operasi karena saat itu Duk-hee dan dokter-dokter lainnya tidak berada di tempat. Meskipun demikian, Duk-hee tetap menentangnya dan memerintahkan Jung Seok untuk menghentikan operasinya. Ketika Jung Seok menolak, para staf rumah sakit dipaksa menyeretnya keluar dari ruang operasi. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin memburuk. Karena pasien yang mereka tunggu tidak ada, Jung Seok dan Dr. Han memutuskan untuk pergi. Namun, ternyata mereka telah dijebak oleh Duk-hee yang memberikan informasi palsu. Saat keluar dari gedung, Jung Seok melihat mobil Duk-hee dan langsung mendatanginya. Duk-hee mengatakan bahwa jika Jung Seok bersedia mengoperasinya, selain mendapatkan izin praktik kembali, ia juga akan diberi kesempatan belajar di Boston. Namun, Jung Seok langsung menolak tawaran tersebut karena tidak ingin melakukan operasi pada Duk-hee. Meskipun demikian, Duk-hee yakin bahwa suatu saat nanti Jung Seok akan berubah pikiran. Sementara itu, Yongju meminta Jung Seok pergi ke Boston dan ia akan ikut juga. Namun, Jung Seok tetap teguh pada pendiriannya. Jung Seok tetap bersikeras menolak tawaran tersebut. Bahkan ketika mereka sudah sampai di rumah, Yongju masih terus membahasnya mengenai operasi Duk-hee yang seharusnya Jung Seok membantunya. Namun, jawaban Seok tetap sama, ia tidak mau melakukan operasi tersebut. Saat melihat keluar jendela, Jung Seok menyadari bahwa pria yang sering mengikutinya masih berada di sekitar rumahnya. Merasa situasi ini sudah keterlaluan, ia memutuskan untuk mendatangi pria tersebut di kedai tempatnya bekerja, dengan niat menghabisi nyawanya. Namun, Yongju berusaha menenangkan Jung Seok. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk dengan tugas kuliah dan meminta Jung Seok untuk menahan emosinya setidaknya untuk hari itu. Setelah berpikir sejenak, Jung Seok akhirnya mengurungkan niatnya dan mereka kembali ke rumah. Keesokan harinya, Jung Seok kembali mengunjungi kedai tersebut dan menyadari bahwa kondisi adik pria tersebut semakin memburuk. Ia tidak bisa terus membiarkan perempuan itu mengalami kekerasan dari saudaranya. Untuk menyusun rencana, Jung Seok sengaja meninggalkan payungnya di kedai. Benar saja, pria tersebut kemudian menemui Jung Seok dan mengajaknya berkencan. Jung Seok pun berpura-pura setuju dan mengusulkan agar mereka pergi bersama keesokan harinya, dan Jung Seok yang akan mentraktirnya karena gelang monitor pria tersebut sudah dilepas yang artinya tidak diawasi lagi oleh polisi. Tanpa diketahui oleh pria tersebut, Jung Seok telah menyiapkan minuman yang telah dicampur dengan zat tertentu. Keesokan harinya, setelah menjemput pria tersebut, Jung Seok menawarkan minuman itu di dalam mobil. Tanpa curiga, pria itu meminumnya. Tidak lama kemudian, efek minuman mulai bekerja,
tubuhnya melemas dan pikirannya menjadi kabur hingga akhirnya ia pingsan. Saat terbangun, ia terkejut mendapati dirinya dalam keadaan terikat dengan mulut tersumpal. Jung Seok mendekatinya, dan pria itu semakin ketakutan saat menyadari bahwa Jung Seok benar-benar berniat menghabisinya. Tanpa ragu, Seok pun menghilangkan nyawanya. Setelah itu, Jung Seok menelepon Yongju dan meminta bantuannya untuk membersihkan rumah mereka. Sementara itu, ia sendiri membawa tubuh pria tersebut untuk dikuburkan. Mau tidak mau, Yongju pergi ke rumahnya untuk membereskan segalanya. Namun, setibanya di sana, ia terkejut melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Dengan panik, ia segera menghilangkan bukti-bukti dengan cara membakarnya. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi melintas di sekitar rumah dan melihat kepulan asap dari api yang dibuat Yongju. Polisi pun merasa curiga dan mendatangi rumah tersebut. Yongju mulai ketakutan, jika mereka ketahuan, baik dirinya maupun Jung Seok bisa menghadapi konsekuensi hukum, apalagi kasus ini melibatkan penghilangan nyawa seseorang. Sementara itu, di tempat lain, saat Jung Seok sedang bersiap untuk menguburkan tubuh pria tersebut, tiba-tiba seseorang datang. Ia segera bersiap untuk menyerang, tetapi saat melihat lebih jelas, ia terkejut, orang yang datang adalah Duk-hee. Lebih mengejutkan lagi, Duk-hee tampaknya mengetahui rahasia kelam yang baru saja dilakukan Jung Seok. Bisa jadi, Duk-hee akan menggunakan informasi ini untuk mengancamnya atau bahkan melaporkannya ke pihak berwajib.